warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 8 DKI Jakarta akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching meliputi prasupervisi, supervisi, dan pasca supervisi. Perkenalkan, saya Ernawati dari SDN Pondok Kelapa 07. Perkenalkan, saya Usman Nawawi dari SDN Durensawit 15 Pagi. Perkenalkan, saya Daniel Sinurat dari SDN Durensawit 05 Pagi. Selamat menyaksikan. Halo, selamat siang Bu Erna. Apa kabarnya hari ini? Siang Pak Daniel, alhamdulillah saya baik. Baik-baik ya Bu ya. Kayaknya sekarang lagi sumringah banget Ibu hari ini ya. Alhamdulillah. Saat ini Bu, kita akan mengadakan praobservasi akan kegiatan kita hari ini. Ya. Saya ingin menanyakan apakah Ibu sudah membuat rubrik penilaian tentang supervisi hari ini? Sudah Pak, saya sudah membuat rubrik penilaian yang meliputi 3 kompetensi coaching. Yang pertama mendengarkan aktif, menyimak kehadiran penuh. Kemudian kedua membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan terakhir memberdayakan coaching. Baik, dari 3 poin yang sudah Ibu buat tadi di rubrik penilaian, apakah kompetensi yang Ibu ingin kembangkan? Kompetensi membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak. Saya ingin saya lebih dapat menggali lebih dalam lagi potensi coaching dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya akan terapkan. Oh baik, jadi Ibu ingin mendalami poin yang bagaimana menciptakan atau membuat pertanyaan berbobot ya Bu ya. Lalu apa fokus observasi yang ingin Ibu lakukan? Saya ingin minta bantuan kepada Pak Daniel untuk melihat pada saat observasi bagaimana saya menerapkan pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar menggali potensi coach saya gitu. Bagaimana saya bisa memberdayakan coach saya. Baik Bu. Begitu berarti apakah penilaian yang sudah Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi ini, lalu apakah Ibu telah mendapatkan pemahamannya? Saya sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu, tetapi saya tidak yakin apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah membuat atau menggali potensi coaching saya. Baik Bu Rena. Lalu apa yang Ibu harapkan dari sesi observasi yang dilakukan? Saya berharap mendapatkan umpan balik dari Pak Daniel berupa saran. Dengan melakukan observasi ini akan terlihat di mana kekurangan saya dan bisa menjadi bahan refleksi saya. Oh baik Bu, berarti Ibu ingin mendapatkan umpan balik dari permasalahan-permasalahan ya Bu ya, mungkin sebuah solusi. Baik Bu Erna, terima kasih atas jawabannya. Saya berharap kita dapat belajar banyak Ibu dari observasi kita kali ini. Terima kasih Pak Daniel. Saya benar-benar membutuhkan masukan dari Pak Daniel. Semoga nanti bisa menambah wawasan saya dan meningkatkan kemampuan coaching saya. Baik Bu Erna, kita sudahi pertemuan kita kali ini. Nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih Bu Erna. Selamat siang. Baik Bu Erna, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Daniel. Kayaknya Bu Erna hari ini semangat sekali ya untuk pertemuan. Iya Pak, benar semangat karena saya banyak nih mau berdiskusi banyak tentang permasalahan saya dengan Pak Daniel. Baik,
Mungkin di kelas Ibu ya Pak, banyak sekali permasalahan ya Pak Bu ya. Oke, jadi Ibu, menurut Ibu rencana pertemuan kita hari ini tentang apa nih Bu Erna? Ya, untuk berdiskusi mengenai permasalahan saya dalam pembelajaran kepada murid-murid nih Pak. Saya ada masalah di mana murid-murid saya itu dominan dengan gaya belajar kinestetik Pak. Oh, gitu ya, Bu. Itu dia. Saya sudah berusaha untuk melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Iya. Ya, sudah melakukan pemetaan. Ternyata ada siswa saya yang laki-laki itu kan ada jumlahnya 19. Oh 19 ya Bu, Yang satu kelas perempuan ya. hanya 9. Oh, Jadi siap. ini dominasinya tuh gaya belajar mereka tuh kinestetik semua Betul. gitu. Gerakan-gerakan berarti. Iya, itu sudah berusaha tapi masih belum gitu. Baik Bu Erna. Jadi kira-kira dalam pembahasan ini apakah tujuan akhir yang ingin Ibu capai? Saya ingin dari diskusi saya dengan Pak Daniel, saya menemukan solusi untuk bagaimana saya menerapkan pembelajaran yang bisa membuat anak tertarik mengikuti pembelajaran ini. Saya bisa menghadapi gaya belajar yang didominasi kinestetik Pak. Begitu ya, jadi Ibu supaya pembelajaran ini bagaimanakah solusi yang terbaik buat anak-anak yang pembelajarannya kinestetik ya Bu. Lalu kira-kira nanti ukuran keberhasilan Ibu inginkan seperti apa? Saya mau gimana saya berhasil membuat pembelajaran yang bermakna, yang berpusat kepada siswa. Tetapi saya ingin juga mendapatkan refleksi. Jadi saya akan meminta mungkin bantuan rekan sama guru di situ untuk melakukan supervisi ke kelas saya, untuk mencari apa sih kekurangan saya. Terus saya juga bisa meningkatkan hasil belajar siswa saya gitu. Oh, baik, berarti Bu Erna ingin ukuran keberhasilannya itu adalah meningkatkan hasil daripada nilai hasil belajar murid-murid ya Bu ya. Iya. Baik, tadi saya mendengar dari Bu Erna bahwa identifikasi masalahnya adalah anak-anak pembelajarannya berdasarkan kinestetik ya Bu ya. Iya. Coba Kak Ibu jelaskan apa-apa saja hambatan yang Ibu dapat ketika Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas. Hambatan yang pertama itu adalah saya ketika mengajar anak itu kurang tertarik, padahal saya sudah berusaha menyiapkan media gitu. Medianya audio visual, kemudian lagu, tepuk, gerakan, tetapi anak itu masih belum cukup gitu untuk merasa tertarik di dalam pelajaran itu gitu. Mereka hanya tertarik dengan dunianya sendiri gitu. Ya, kelas jadi rame gitu Pak. Sudah berusaha seperti itu. Baik, berarti Ibu sendiri sudah memberikan solusi ya Bu ya, dengan adanya materi-materi tambahan, dengan mungkin Ibu memberikan audiovisual ya, supaya anak-anak tertarik. Selain itu, apakah Ibu memberikan solusi lain selain audiovisual dari media? Apakah Ibu memberikan ice breaking dan kegiatan-kegiatan lain Bu? Ya sudah gitu. Sudah, cuma memang kalau saya melihat lagi, mengingat kembali pembelajaran yang setelah saya lakukan ke murid-murid saya, itu memang kurang sekali, masih kurang untuk aktivitas-aktivitas yang fisik gitu. Gitu ya, Bu. Jadi ya masih dalam fokus di ruangan gitu. Terus gerakannya pun masih terbatas mungkin di samping mejanya gitu. Kayaknya itu masih kurang bagi mereka, sepertinya seperti itu sih Pak. Baik, berarti Ibu ingin supaya anak-anak lebih aktif lagi ya dalam pembelajaran ya? Nah, mungkin karena saya
melakukan pembelajaran itu anak-anak yang gaya belajar kinestetik ini merasa kurang menarik gitu, masih kurang gitu. Baik. Sehingga mereka itu mencari kesenangannya dengan mengganggu teman yang lain gitu. Gitu ya. Heeh. Berarti kalau kita hitung dari skala keberhasilan Bu 1 sampai 10, Ibu sudah sampai nilai berapa? Masih mungkin 6 kali. 6 ya, Bu, ya? Saya ingin berusaha untuk mencapai nilai 8 Baik. gitu. Berarti Ibu ingin sekali supaya anak-anak tersebut mendapat nilai yang baik berarti ya Bu ya. Iya. Kalau boleh saya tahu kekuatan apa yang Ibu miliki supaya mereka dapat nilai 8 itu Bu? Apakah Ibu Usaha. penyabar? Ya penyabar, insya Allah ya Pak. Kayak saya sudah sabar. Sepertinya mereka ingin sosok guru yang lebih aktif lagi ya, Aktif ya, memberikan Bu. dia itu kegiatan yang lebih banyak fisiknya ya. begitu. Nah itu menjadi kekurangan, dan dimana fisik dari permainan fisik, Ya. maksudnya yang menyenangkan anak, yang sesuai dengan materi pembelajaran, bisa meningkatkan nilai mereka Pak. Gitu ya. Berarti di kelas Ibu selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang kinestetik berarti ya Bu ya. Ya sebelumnya kan saya kurang Pak, mungkin Ya. depannya akan lebih ditingkatkan lagi. Baik. Lalu kira-kira rencana aksi yang Ibu lakukan sudah seperti apa? Apakah menurut Ibu rencana aksi sudah sesuai dengan capaian Ibu? Saya ke depan mau membuat strategi di mana pertama sebelum saya melakukan perubahan pembelajaran gitu, saya ingin meminta bantuan ke rekan sejawat sama guru untuk melihat saya melakukan pembelajaran, di mana saya akan memberikan lembar observasi untuk nanti lihat mana kekurangan saya dalam mengajar. Nah, kemudian setelah itu saya juga akan memberikan lembar refleksi kepada murid saya untuk dijadikan bahan masukan juga untuk saya. Nanti saya juga mau berdiskusi dulu nih dengan rekan sesama guru, apakah pembelajaran yang sudah saya rencanakan dengan gaya belajar kinestetik ini bisa sesuai gitu dengan materi ajar, kemudian berdiskusi ide-ide strategi yang baik gitu supaya bisa meningkatkan hasil belajar siswa saya, murid saya Pak. Baik Ibu Erna, tetapi dari 3 poin yang Ibu bilang tadi tentang Ibu ingin berdiskusi dengan rekan sejawat, Ibu memberikan materi-materi tambahan, yang mana yang kira-kira ingin Ibu prioritaskan untuk mendapatkan hasil yang maksimal? Prioritasnya pertama pastinya menyediakan rencana pembelajaran yang matang ya. Kemudian menyediakan media pembelajaran, permainan agar nanti saat pembelajaran benar-benar anak murid itu merasakan pembelajaran yang bermakna gitu. Baik Bu, untuk ukuran atau Ibu mengidentifikasikan gangguan, kira-kira adakah gangguan yang akan Ibu terima nanti ketika Ibu menjalankan aksi Ibu? Ya pastinya hambatan pasti ada, gangguan pasti ada ya Pak Daniel, tapi saya berusaha semaksimal mungkin merancang itu benar-benar matang, semuanya dipersiapkan gitu agar semuanya berjalan dengan lancar. Baik, berarti Ibu sudah memperkirakan apa saja gangguan yang akan Ibu terima nanti ya dalam pembelajaran Ibu nanti. Kira-kira apa komitmen yang Ibu buat? Apakah Ibu ingin supaya ini cepat selesai atau permasalahan Ibu, atau kira-kira
seperti apa yang ingin Ibu lakukan agar pembelajaran ini sesuai dengan yang Ibu mau? Saya berkomitmen untuk melakukan pembelajaran dengan gaya kinestetik itu mungkin dalam seminggu itu bisa minimal sekali satu pembelajaran. Dalam pembelajaran Ibu, adakah orang yang membantu Ibu? Siapa saja yang kira-kira membantu pembelajaran nanti? Kan mungkin saya juga akan meminta bantuan, pertama meminta bantuan kepada kepala sekolah ya, supaya bisa melihat pembelajaran saya dan memberikan masukan juga. Kemudian rekan sejawat, berdiskusi dengan mereka, terus saling berbagi ide-ide kreatif gitu. Dan yang ketiga adalah murid saya, di mana mereka bisa memberikan saran kepada gurunya apa yang mereka inginkan gitu. Kira-kira adakah rencana Ibu untuk memanggil orang tua daripada murid tersebut? Ada, pastinya ada untuk membicarakan perkembangan ya, kemampuan mereka sejauh mana. Pasti nanti secara berkala itu akan dipanggil satu gitu, sesuai dengan nanti berdiskusi mengenai perkembangan kemampuan mereka gitu. Oh baik Bu Erna, berarti Bu Erna sudah paham ya tentang permasalahan Ibu. Ibu memanggil rekan sejawat, memanggil orang tua, memanggil kepala sekolah untuk memberikan masukan kepada permasalahan di kelas ya Bu Erna. Lalu tindak lanjut Ibu pada kegiatan ini, ketika Ibu sudah dapat memecahkan masalahnya, ada gak untuk menambah pengetahuan anak-anak? Tindak lanjutnya mungkin Ibu dapat berkoordinasi dengan orang lain atau di luar daripada sekolah, kegiatan-kegiatannya. Mungkin tindak lanjutnya dari hasil yang didapat, atau saya akan terlihat ya anak-anak yang benar-benar memilih butuh dukungan saya gitu. Betul. Bantuan saya, mungkin akan ada tambahan belajar. Betul. Atau bagi murid yang dilihat kriterianya itu berkebutuhan khusus, pasti akan bekerja sama dengan orang tua ya, untuk dengan sekolah juga, kepala sekolah, untuk mendatangkan psikolog datang ke sekolah gitu. Untuk melihat lebih jauh lagi keadaan psikologis anak siswa. Baik Bu Erna, saya sudah mendengar semua yang Ibu jelaskan. Saya sebagai coach sangat senang karena Ibu sudah mengerti permasalahan Ibu, dan saya rasa Ibu sudah mengetahui solusi yang akan Ibu ambil. Kiranya dalam ke depan semua permasalahan Ibu dapat teratasi dengan bantuan rekan-rekan sejawat, kepala sekolah, bahkan dari pihak luar ya Bu ya. Dan itu solusi yang sangat baik supaya anak-anak itu dapat pembelajaran yang maksimal. Oke, terima kasih Pak Daniel. Berkat kita berdiskusi ini, saya bisa menemukan solusi strategi yang akan saya lakukan ke depan pada pembelajaran saya untuk murid-murid saya. Baik Bu Erna, terima kasih. Kita akhiri coaching kita hari ini. Semoga coaching kita hari ini menjadi berkah bagi kita ya Bu ya, sebagai Amin. pengajar. Ya. Terima kasih Bu Erna, selamat siang. Siang Pak Dani. Selamat siang Bu Erna, apa kabarnya hari ini? Selamat siang Pak, alhamdulillah saya baik. Pak Daniel gimana kabarnya? Baik Bu Erna. Bu Erna, di sesi pasca supervisi ini saya ingin bertanya ya Bu ya tentang kegiatan Ibu yang lakukan kemarin. Iya Pak. Menurut Bu Erna, bagaimana perasaan Bu Erna setelah melakukan kegiatan coaching kemarin? Pesan saya senang, baik, bersyukur karena saya bisa menerapkan kompetensi coaching yang sudah diajarkan menggunakan alur tirta kemarin. Di sana saya sudah praktik bagaimana saya mendengarkan aktif, menerapkan pertanyaan berbobot, dan berusaha untuk memberdayakan coach saya, Pak. Wah, baik sekali ya Bu ya. Ibu di sini mengambil kompetensi pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya.
mari kita bahas tentang kompetensi itu. Yang Ibu lakukan selama coaching kemarin, menurut Ibu bagaimana untuk mengaplikasikan kemampuan memberikan pertanyaan berbobot itu? Ya, kemarin itu saya berusaha untuk hadir penuh ya, mendengarkan aktif, menyimak benar-benar coach saya ketika beliau itu bercerita tentang permasalahannya. Dari situlah saya menerapkan pertanyaan-pertanyaan yang memacu coach untuk mengenal lebih dalam permasalahannya dan menemukan solusi terbaiknya, Pak. Oh begitu ya Bu ya. Berarti Ibu sudah memberikan banyak sekali pertanyaan kepada coach Ibu ya. Lalu sebelumnya saya terima kasih untuk refleksi yang sudah Ibu berikan. Lalu mari kita lihat indikator tercapaiannya ya Bu. Dari tujuan pengembangan yang Ibu berikan kemarin, apakah Ibu merasa telah membuat kemajuan dalam kompetensi memberikan pertanyaan berbobot? Saya merasa sih sudah ada Pak kemajuan itu, tetapi memang saya masih ada perlu perbaikan, di mana saya sepertinya harus lebih lagi memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga coach bisa lebih dalam mengetahui permasalahannya, kemudian menemukan solusi-solusi lain ya yang terbaik itu untuk permasalahannya, seperti itu Pak. Baik, itu refleksi yang baik ya Bu ya. Dari catatan yang saya tulis kemarin, saya melihat Ibu sudah sangat baik sekali melaksanakan coaching. Ya, Pak. Ya, jadi Ibu juga sudah melaksanakannya dengan alur tirta, itu sudah sangat hebat. Dan saya melihat banyak sekali kemajuan-kemajuan yang didapat oleh coach Ibu ya. Jadi dia dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Lalu saya juga melihat memang ada beberapa yang perlu diperbaiki, tapi secara keseluruhan apa yang Ibu lakukan sudah sangat baik. Terima kasih Pak. Saya berterima kasih atas umpan balik yang Pak Daniel lakukan. Dari saran-saran Bapak akan saya catat untuk menjadi bahan refleksi saya ke depan dalam meningkatkan kompetensi coaching saya, Pak. Baik Bu Erna. Tujuan kita melaksanakan supervisi ini adalah untuk membantu Bu Erna ya sebagai seorang coach yang baik menjadi semakin lebih baik Bu Erna. Jadi berdasarkan hasil sesi coaching yang Ibu berikan kemarin, kira-kira adakah kompetensi yang lain yang perlu dikembangkan? Saya pasti ada Pak, kompetensi saya merasa harus lebih banyak latihan lagi, untuk lebih banyak latihan coaching lagi, supaya kompetensi coaching saya lebih meningkat. Kemudian saya ingin coach saya merasa lebih nyaman. Kemarin tuh agak terburu-buru, waktunya agak singkat, jadi lebih ke ingin kedepannya itu membuat nyaman coach agar bisa coach itu lebih mengembangkan potensinya lagi gitu Pak. Begitu ya Bu ya. Itu sudah sangat baik sekali ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Erna atas umpan balik yang sudah Ibu berikan. Saya lihat kemajuan yang diberikan kepada coach tersebut sudah sangat baik. Saya juga dengar Ibu menceritakan bahwa coach tersebut juga sudah menemukan solusi dari masalah-masalahnya, dan Ibu tadi bilang Ibu akan terus berlatih ya Ibu ya untuk mengembangkan kemampuan coaching Ibu. Itu sudah sangat hebat sekali. Saya juga akan memasukkan umpan balik yang Ibu berikan ke dalam rencana pengembangan coaching nantinya.
Mungkin sekian pasca supervisi kita hari ini, Bu Erna. Terima kasih untuk menjadi coach yang baik. Ibu sudah memberikan semuanya dengan totalitas. Ya, terima kasih Pak. Dan ya, Jadi saya mengucapkan selamat sama Bu Erna. Mungkin kita akan ketemu di lain waktu, Bu Erna. ya baik Pak. Dengan senang hati Pak. Baik, Bu Erna. Selamat siang, Bu Erna. Siang, Sampai Pak. ketemu lain waktu ya. Ya. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching yang telah kami lakukan. Semoga menginspirasi buat kita semua. Dan memberikan manfaat. CGP Angkatan 8 bergerak, tergerak, menggerakkan. Yeay. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.